Hello everyone, let's go. We discuss about vibration and wave. We continue problem number 1. Okay, which one of the following statements showed a difference between the longitudinal and transfer? Perbedaan longitudinal and transversal. Kalau kita lihat bentuk fisiknya, the physically transversal itu seperti ada crest and trough, right? Ada bukit dan lembah. Arahnya itu dia direction of vibration and the direction of propagation, arah rambat dan arah getarnya itu kalau yang transverse itu perpendicular. Artinya 90 derajat ya. 90 degrees. Perpendicular. Maksudnya gimana? Dia bisa vibrates atas bawah and propagates ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini 90 derajat ya. Kalau yang what is called as longitudinal, ini transverse. This one is longitudinal. Itu arahnya adalah paralel. Okay, the direction of the vibration and the propagation is parallel. Okay, artinya sejajar, kita getarkan ke kanan, merambatnya juga ke kanan gitu guys. Nah, berarti yang membedakannya itu adalah direction of the wave yang B. Okay, next number 2. Which of the following is the unit of frequency? Frekuensi itu adalah number of cycles or vibration each time. Jumlah getaran tiap waktu. Jumlah getaran itu tidak punya satuan, tidak punya unit, berarti satu waktu itu second, 1 per second. Per second atau kita sebut dengan hertz. Okay? Number 3, the amplitude of a wave is, amplitude itu apa sih? Simpangan terjauh, maximum displacement of particle, simpangan terjauh ya. Kalau time taken for wave to travel from one point itu adalah period, waktu yang dibutuhkan, period. Next, kalau dia the vertical distance from the crest and the trough. Nah, vertical distance from the crest to the trough gini ya. Nih, misalkan dari crest sampai trough, berarti dari sini sampai sini. Apakah ini amplitude? Ini 2 kali amplitude ya, ke atas 1, kesimpang dari bawah dari equilibrium ke atas A. Jadi amplitude itu kalau satu gini doang, ini amplitude nih. Bener, amplitude kalau satu aja dari hitam ke ungu ya. Nah, yang ini amplitude nih. Amplitudo. Tapi kalau ini kan berarti amplitudo ke atas, amplitudo ke bawah, berarti 2 kali amplitudo. Berarti ini salah ya. The length of complete wave itu wavelength, lambda. Wavelength. Okay. The vibration is a back and forth motion about a rest point. Bolak-balik. Okay, next. The formula of period. Period is time needs. Berarti time dulu. Period itu adalah waktu yang dibutuhkan. Berarti times need. Miss hapus ya sebentar. Times need for one cycles. Nah, berarti rumusnya T per N C. Nah, water wave frekuensi 3 Hz. Frekuensinya 3 Hz nih frekuensinya. Which of the following is possible value for speed and wavelength? Nah, kalau ada frekuensi, terus ada speed dan ada wavelength, ini hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah, kamu ingat aja. Ingat, speed itu adalah ke jarak bagi waktu, right? Speed itu adalah jarak bagi waktu. Nah, kalau di gelombang, speed itu adalah, ini kan biasa nih di motion biasa, motion. Nah, kalau di gelombang, wave-nya ya tetap wave. Wave-nya ya tetap wave. Tapi X itu jarak di gelombang adalah disebut dengan lambda. Ini bacanya lambda ya, artinya wavelength
times, time-nya itu period. Jadi boleh pakai rumus ini. Dan ingat 1/T itu kan frekuensi ya. Berarti ini bisa juga jadi rumusnya V sama dengan, Miss tulis di samping sini ya, V sama dengan lambda kali F. Nah ini rumusnya satu lagi. Jadi ini sama aja, boleh pakai yang lambda per T atau lambda kali F, sama aja ya. Berarti kan ini V-nya nih, ini lambdanya. Kita mau cari frekuensinya harus 3. So frekuensi itu apa? Berarti speed bagi lambda. Oke, speed bagi lambda. Berarti kita bagi aja ya, kita kasih bagus baru ini frekuensinya di sini di kolom ketiga yang Miss gambar ya. Berarti kamu tinggal bagi 1/3. Oke, hertz. 2 bagi 1 2 hertz. 4,5 bagi 1,3 hertz. 3 bagi 12 1/4 hertz. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya guys. Next, the number of full vibration per second. The number of full vibration, jumlah getaran dalam 1 detik disebut dengan ya frequency, right? Frequency, number of cycles each time. Next, the following is a transfer wave except. Nah, transfer wave ini apa? Ingat, transfer wave ini adalah gelombang transversal. Nah, gini dia. Nah, identiknya gelombang transversal ini must be have crest and trough. Crest ada bukitnya and ada lembahnya, gitu ya. Crest and trough. Wait, kita udah nomor berapa nih? Crest and trough ya. Oke, mana dia? Radio wave, rope wave, water wave, sound wave. Nah, radio wave, rope wave dengan water wave ini tiga-tiganya related dengan ini. Ini water wave surface ya biasanya ya maksudnya. Nah, bentuknya itu seperti ini semua gelombangnya guys, yaitu gelombang transversal. Sedangkan sound wave itu kan adalah partikel yang saling bertumbukan ya. Rapat-rapat, baru dia renggang, rapat partikelnya, renggang gitu ya. Itu seperti longitudinal gitu guys. Compression, rarefaction, compression. Nah, jadi jawabannya adalah sound wave. Dia longitudinal. Nah, kalau diingat-ingat, kita harus ingat kategori satu lagi, yaitu yang butuh atau tidak butuh what is called medium. Di sini ada ya, di sini bentar. Nah, butuh atau tidak butuhnya medium itu disebut dengan electromagnetic waves and mechanical waves. If it no need medium, it is electromagnetic wave. If it need medium, cannot travel in vacuum, called as mechanical. Contoh yang elektromagnetik ada radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, gamma ray. Itu berarti in vacuum, di hampa udara dia bisa merambat. Sedangkan kalau yang butuh medium, dia itu adalah kebanyakan sound wave. Jadi kayak maritime radio navigation, terus AM radio aviation navigation, shortwave radio, gitu-gitu ya. Nah, ini adalah yang need medium. Next, kita bahas. Berarti kalau radio wave itu kategorinya elektromagnetik ya. Rope, karena ada rope berarti ini mechanical. Butuh medium. Ini electromagnetic wave. Ini mechanical wave. W itu maksudnya elektromagnetik ya guys. Coba ulang deh. Elektromagnetic wave. Kalau ini mechanical wave. Water itu mechanical, butuh medium. Mediumnya apa? Water. Sound wave juga mechanical karena dia butuh medium. Oke guys. Next, one full vibration is the movement. Nah, one full vibration itu harus from a point and back to same point. Oke, tapi ada syaratnya. Nggak boleh langsung ke tempat dia, tapi harus pass through
the equilibrium atau resting point. The equilibrium point. Contohnya gimana? Kalau 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu hanya a half, hanya setengah. Kamu bayangkan hanya membentuk setengah lingkaran, right? Kalau 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nah, 3/4 ini. Tapi pun harusnya melewati 2 juga ya. Ini salah, ini salah. 1, 2, 3. Kita hapus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Ah, belum 3/4 masih salah. Berarti ini dari 2 coba. Dari 2. 2. Baru 3, 2, 1, and 2. Nah, baru ini lingkaran ya, benar. Dia ingat from one point back to same point, pass through the equal point and all point. Semua titik dia lewatin gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu mau gampang, boleh hitung garisnya, boleh Miss, boleh, yaitu misalkan ini garisnya ada 2 ya, 1, 2, berarti itu 2/4 vibration atau setengah vibration. Benar ya, tadi setengah lingkaran ya, ini juga setengah. Ini berarti 1, 2, 3, 3/4 vibration. Oke. Ini vibration. Kalau yang ini kan garisnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, berarti 4/4 itu adalah 1 full vibration. Okay, next number 10. The picture number 9, amplitude is the movement from. Amplitude itu adalah maksimum deviation, simpangan maksimum. Simpangan maksimum itu apa? Berarti dari titik terjauh from the resting point. 1, 2, 3. Berarti from the resting point kan 2. Berarti 2, 1 or 2, 3. Yang mana jawabannya? 1, 2 or 2, 3. Benar, yang B gitu ya. Next, number 11. The propagating wave transfer. Yang ditransfer apa? Energy. Oke. The wave which direction of the vibration is perpendicular to its direction. Tadi Miss sudah jelasin ya. Kalau dia vibrationnya perpendicular dengan arahnya, itu adalah transverse. Oke. Ini dia page number 1. Next, we continue page number 2. The frequency of a vibration 40. So the period is. Nah, ini easy nih. Perhatikan, frekuensinya 40 Hz, frekuensi 40 Hz. So, the period T sama dengan, ya udah 1/f-nya aja, 1/40. 0.025 seconds. A. Number 14, the amplitude. Amplitude itu resting point-nya guys. Resting point-nya yang mana? Yang F ini, yang B resting point-nya. Kamu bayangin kalau dia diam posisinya di mana gitu ya. Nah, berarti yang namanya amplitude berarti simpangan terjauh, BA atau BC. Ini amplitude nih dua-duanya. BA atau BC. Berarti jawabannya ada yang D. Next, from the picture number 14, the distance C ke A16. C ke A16. Ini C ke A ini berapa kali amplitude? 2 kali toh. C ke A itu 2 kali amplitude. Ada 2A-nya, berarti 2A 16, maka amplitudenya 16/2, 8 cm. Oke guys. Next, from the picture number 14, a spring on a equilibrium position B is pulled to C position, then release until it vibrates up and down. If the time need to travel from C to A, berarti C to A is 0,02 second. Kalau C to A kan berarti dia harus ngelewatin apa? C, nggak langsung kan ke A, harus melewati B kan? Berarti B, A. Karena kan ada si B, nggak mungkin dia hilang terus muncul di A gitu ya. Nah, ini berarti vibrationnya ada berapa? Vibrationnya ada 2 ya. 2/4 atau setengah.
CBA. Nah, setengah vibration. Tulis aja langsung ya, setengah. Panahnya ada 2, berarti setengah. 0,5 itu adalah N-nya. In time-nya 0.02 second. So the frequency equals to, itu ya soalnya ya. So kamu tulis aja frekuensi sama dengan N divided by T. 0.5 divided by 0.02. Berarti frekuensinya 50/2, 25 Hz. Gitu guys. C. 17. The wavelength, panjang gelombang. Panjang gelombang, ini gelombang apa? Jawabannya guys, ini adalah longitudinal. Longitudinal. Nah, kalau longitudinal, apa yang terdiri? Compression, compression, and rarefaction. And rarefaction. Nah, satu lambda atau satu wavelength itu harus satu compression and one rarefaction. Inilah yang disebut dengan one wavelength of longitudinal. Miss ulangi ya. Satu wavelength itu harus satu rarefaction plus satu compression. Sama kayak transverse. Kalau transverse crest and trough. One crest, one trough. Satu bukit, satu lembah, itu one wave length of transverse. Kalau dia longi, one rarefaction, one compression. Oke? So, yang ditanya the wavelength is, berarti kamu tinggal jumlahin aja. 30. Mister di sebelah sana aja ya. Ini kan 30 ya tulisannya. 30 plus 15. So, 30 plus 15, lambdanya 30 plus 15 equals to 45, right? So, lambda 45, you change to meter. Cause 45 this only in centimeter. So, 0.45 meter. Next, from the picture number 17. Berarti nyambung nih. If the period of the longitudinal is 0.05, the velocity. Velocity itu apa? Dengan hubungannya dengan period. Kan period itu T. 0.05 seconds. Yaitu lambda per T. Ya udah kamu tinggal tulis. Kan tadi udah tahu ya, wavelengthnya 0.45 divided by 0.05. Ini sama-sama kali 100 ya, gengs. Berarti berapa nih? V speednya 45/5. Berarti 9 meter per second gitu. Next, number 19. Perhatiin, ini penting. The meaning of wavelength. Nah, wavelength itu adalah one wavelength. Ingat, adalah from one point to the nearest same point. Ini perlu diingat guys, dari satu titik ke titik yang sama terdekat. Berarti kalau kita mulai dari A, ini kan bukit, sebelah kiri bukit ya. Berarti sampai E, bukan sampai C. Ini salah. Kan sebelah kiri bukit terdekat yang E ya. Ini salah. A ke F, puncak bukit. Dari kiri bukit ke puncak bukit, salah. B aksen ke F aksen. B aksen itu apa? Istilahnya dasar lembah ya, Miss hapus nih ya. B aksen berarti ke sini, dasar bukit, ke F aksen ke dasar bukit berikutnya. Berarti benar, ini kan sama nih, sama-sama dasar bukit ya. Berarti B aksen, F aksen jawabannya. Oke guys, next. If the distance between A to G. A to G ini katanya 24 cm. Ini 24 cm. The velocity of the wave is, ada dua cara nih. Karena A ke G 24 cm, kamu aja bisa cari velocity-nya langsung 24 bagi ini time di G-nya kan A to G 0,6 ya. Kelihatan nggak tulisannya? 0.6 second. Berarti kamu tinggal bagi langsung 0.6 seconds. Berarti velocity-nya
240 bagi 6, it is 40 ya, 40 ya. Aduh, miss lagi loading ini. Ya, 40 cm per second. Ini boleh langsung seperti ini. Atau satu lagi, you need to know the lambda. Lambdanya berarti berapa? Kan katanya A ke G itu 24 cm. A ke G itu berapa sih? Berapa lambda sih? Bukit sampai sini satu bukit doang. Nggak ada lembahnya, berarti kan ini 1,5 lambda. Nyambung nggak guys? Jadi 1 lambda itu kalau kalian taruh garis, dia gini. Bukit, lembah. Ini satu nih. Satu bukit, satu lembah dari satu titik yang sama. Soalnya kan di sebelah sini bakal bukit lagi kan. Nah, kalau bukit lagi berarti 1,5. Kalau lembah lagi, kalau sampai ini berarti 3/4. Paham ya? Kalau sampai sini baru 2 gitu. Nah, karena dia cuma sampai G-nya di sini. G-nya di sini, berarti kan ini adalah 1 tambah 1 bukit 1,5 lambda gitu ya. Makanya Miss tulis di sini 1,5 lambda equals to 24 cm. Sama dengan 24 cm. Wait, Miss hapus dulu. Sama dengan 24 cm. So, lambdanya berapa? Lambdanya 24 cm dibagi 1,5. Berapa tuh? Lambdanya sama dengan, ya dihitung guys. Berapa? 16 ya? Yes, 888 ya kan? 16 cm. Nah, periodnya lagi sekarang, karena kan kita butuh V itu lambda per T, right? Nah, periodnya itu karena di sini second, kamu lihat nih. Untuk dari A ke E berapa second? Ada ya tulisannya ya, 0,4 seconds. Inilah si 0,4, inilah si periodnya. Ini periodnya guys. Time need for one wavelength. Time need for one wave. Yaitu 0,4 kalau di sini ya. 0,4 berarti 0,4 seconds. Ya udah, 16 per 0,4, it is 40 cm per second. Sama aja ya. C. Number 21. The wavelength is, the wavelength kamu carinya gimana? Yang ini kamu kasih lihat dia puncak bukit. Berarti satu wavelength selanjutnya ke puncak juga. Ini satu wavelength lambda. Nah, kalau gitu kan kalau mau satu wavelength lagi harus ke puncak ini lagi dong. Ya enggak? Tapi di soal ini hanya sampai lembah. Berarti cuma sampai sini. Berarti ini berapa? Ini adalah setengahnya, setengah lambda. So, 1,5 lambda wavelength. Ingat ya, lambda. Ini bacanya lambda. Artinya wavelength. Oke. Itu adalah katanya 90 cm. Artinya lambdanya sama dengan, ya udah 90 bagi 1,5 atau 900 bagi 15. Lambdanya 60 cm gitu guys. Ini page 2. Silakan. Next, page 3. One wave in a transfer wave consists of one crest, one trough. Transverse wave ya, ingat. Bukit, lembah, bukit, lembah gitu ya. Ini crest. Ini crestnya. Ini troughnya. Ini troughnya. What happened? Sorry. This one is the troughs. T-R-O-U-G-H, troughs. Oke, bukit dan lembah. Of the following properties of wave, the one that is independent of the others. Independent berarti tidak terpengaruh sama yang lain. Kalau velocity, wavelength, and period kan jelas ya. V sama dengan wavelength dengan period apa guys? Dibagi period. Nah, berarti mereka
dependent, terpengaruh. Yang independent itu adalah yang tidak terpengaruh, amplitude. Oke guys, karena amplitude kan tinggal seberapa jauh simpangannya. Read, sound can travel in. Berarti sound ini kan dia mechanical toh. Mechanical artinya apa? Mechanical itu need medium, wave that need medium to propagate. Need medium. Okay, for propagate, untuk merambat. Propagate. Oke, untuk merambat. Kalau udara bisa dong, ada mediumnya udara. Air bisa, kabel zat padat bisa, vakum yang tidak bisa. B jawabannya. Last, read this statement below. Wave can propagate. Wave can transfer energy. Dua benar ya, dua-duanya. Bisa reflected. Reflected kapan? When pass through a barrier. Dia melewati sebuah penghalang, dia akan dipantulkan. Contoh penghalangnya mirror. Dia akan reflection. Next, can diffracted. Diffracted itu dia melewati celah sempit. Contohnya dia bakal terdifrakt, dari lurus terdifrakt itu ya. Contohnya kalau misalkan ada pelangi, pernah lihat pelangi guys? Nah, pelangi itu ada contoh peristiwa diffraction, oke? Merah, dia dari yang awalnya cahaya putih. Wait, ada nggak nih cahaya putih kita? Nih, oke. Dia cahaya putih polikromatik. Setelah dia terbias oleh prisma, dia jadi magic hibiniu gitu. Hijau, biru, dan lain-lain gitu ya guys ya. Next, kalau describe itu gelombang bisa dijelaskan, iyalah bisa dijelaskan, tapi nggak ada hubungannya dengan sifatnya ya. Wave can interference. Interference itu berarti lubangnya ada dua. 1, 2, 3 gitu ya. Lubangnya dua, itu terjadilah dia gelap terang gitu guys. So jawabannya adalah C, 5. Next, number essay number 1. Number 1, object X makes following. Determine the period of each object. Period itu apa? Period, time per cycles. Timesnya berapa? Yang pertama si X. Kita lihat ya, kita giniin. Si X. X itu timenya adalah 0.02 per 0.02 bagi berapa vibration dia? 0,25 vibration nih N-nya ya. So, bagi 0,25. Berarti 2 per 25. Nah, ini dia seconds. Kalau kamu tulis, ini nggak ada Miss tulis ya. Ini apa ini Miss? Ini adalah period ya. Berarti kita tulis T-nya. T si X. Period si X nih. Tulis ya guys. T si X. 2 bagi 25 berapa? 0,8 ya. 0,08. Sorry, 0.08 seconds. Nah, lanjut. T-nya siapa lagi? T-nya si Y. Sama caranya. TY sama dengan berarti N, T per N. T-nya time-nya 0.125. N-nya berapa vibration? 1.5. Berarti 125 per 150. Berapa tuh? 125 dibagi 150. 0. Kalau bagi 25 berapa nih? Bagi 25 5 per 7 ya. 4, 5, 6 per 6. 5 per 6. 5 bagi 6 0,83 seconds. Oke, second ya. Second. Oke, itu dia yang pertama, yang A. Yang B. Yang B sama nih, tapi frekuensi. Nah, kalau mencari frekuensi gampang lagi. Frekuensi X, karena kita udah tahu periodnya,
Berarti frekuensinya kamu tinggal balik aja nih yang ini. Kenapa? Karena kan frekuensi itu adalah N per T. Jadi kebalikan dari si period. Atau frekuensi itu sama dengan, boleh terus juga, frekuensi itu sama dengan 1 per T gitu guys. Berarti kalau Fx ya udah 25 per 2 Hz. Berapa 25 per 2? 25 bagi 2, 12,5 kan ya? 12,5 Hz. Itu yang X. Kalau Fy, Fy ya udah tinggal 6 per 5. Berarti 6 bagi 5 berapa? 1,2 Hertz ya, karena frekuensi. Oke, next number 2. Number 2, a mesh hang at the end of a spring. Berarti ada spring, ada mesh yang hang gitu ya. And then at 50 cm floor its equilibrium point. Berarti titik setimbangnya dari lantai itu 50 cm gitu ya, floor. Next, the mesh can pass through its lowest point 30 times. Berarti itu N-nya 30 times in a half minutes. A half minutes, that means 30 seconds, right? Nah, yang tanya itu find amplitude. Nah, amplitude itu yang mana? Yang it's pull down 10 cm, pull down. Amplitudenya ditarik seberapa jauh? 10 cm gitu. Yang B yang ditanya adalah period. Period berarti sama dengan time need per cycles. Oke, berarti 30 per 30. 1 seconds. C, frequency kebalikannya sama aja toh, 30 per 30, 1 Hertz gitu. Next, number 3. Number 3, the distance between full compression and full rarefaction. Berarti gambarnya gimana tuh? Kita buat ya. Compressionnya ada 3, baru bisa. Ada 4 ya. Baru gabung lagi. Udah berapa nih? Udah 2 ya. Lagi. Bisa lagi. Kurang rapi yang ini. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. 1. Berarti ini kan 1 compression, 1 rarefaction. Ini 1 lambda. Paham gak guys? Jadi yang rapat, yang renggang itu adalah 1 lambda. Ini 1 sampai sini 1. 1 rapatan, compression, 1 compression. And then plus 1 rarefaction. Itu adalah 1 wavelength. 1 wavelength. Oke? Berarti kalau ada 4, ada 4 belum ya? 2, 3. Oh, masih kurang nih. Kok panjangnya beda-beda ya? Miss perbaiki deh. Sebentar kita perbaiki ya. Hup. 1. Berarti ini oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kita lihat lagi yuk. Oke. Kita lihat nih, berarti 1, 2, wait, my pen. 2, 3, and 4, right? 4 lambda dong. Lambda, 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 lambda. Paham ya? Berarti dia itu 4 reflection, 4 compression itu 4 lambda. Spring is 240 cm. Tulis aja. Per lambda 240 cm. 240 cm. Berarti lambdanya berapa? Wait, sorry. Berarti lambdanya sama dengan 240 dibagi 40. 6.
Kok dibagi 40 dibagi 4? Sorry. Ada 4 ya. 4 lambda 60 cm. Itu lambdanya guys. And then dibilangnya dia has 0.2. Periodenya 0,2. Time periodnya 0.2 seconds. So the speed ya yang tanya ya. Velocity of the wave. V sama dengan lambda per T. 60 per 0.2 berarti V equals to sentimeter 300 cm per second, atau kalau mau jadikan meter 3 meter per second. Oke, number 3 finish. Number 4, a cock. Coba di sini ya. A cock on a surface of swimming pool bobs and up down once every seconds on some ripples. Nah, berarti ada corks itu kayak apa sih namanya tuh, kayak yang ngapung. Apa ya bahasa Indonesianya ya, corks ya. Sebentar, kita cari translate bahasa Indonesianya ya. Yang ngapung itu loh. Sumbat kayak gabus ya, bener gabus. A cock on surface of swimming pool bobs and up down once every second, sekali tiap detik on some ripples. The ripples have a wavelength, ini lambdanya nih. Lambdanya 20 cm. If the cock is 2 meter from the edges, berarti X-nya itu 2 meter. How long does it take a ripple passing the cock to reach the edge? Once every seconds, berarti dia itu melewati cock surface swimming pool bobs and up and down satu kali tiap detik. Gini. Berarti dia naik ke bawah ke atas selama 1 detik. Nah, ini kan period ya. Berarti periodnya 1 detik gitu guys. Berarti dari sini kita bisa kan dapat velocity-nya lambda per T. Berarti berapa? 20 cm atau 0,2, kita jadikan meter ya. 0.2 meter, ini 0.2 per 1, berarti speednya atau velocity-nya 0.2 meter per second. Nah, karena jaraknya 2 meter, berarti kamu ingat kan jarak itu, kecepatan itu adalah jarak per waktu. Nah, kecepatannya kan 0.2 ya yang kita dapat. Jaraknya berapa? 2 meter per waktu. Berapa lama T-nya? Meternya usah ditulis ya. 2 meter per time. Berarti time-nya adalah tinggal 2 bagi 0.2. Berapa itu? 10 seconds. Bisa guys? Ya mas ya. 20 bagi 2, 10 seconds. Oke? Oke, next. Jadi jawabannya 10 seconds. 10 second ya. Oke, finish for the third page. Next kita ke halaman terakhir ya. Nah, halaman terakhir ini adalah soal esai semua. Yuk kita bahas guys. Yang pertama, look at the figure. If the pendulum vibrates from CBA, BCBA, berarti CBA, BCBA, berarti ini apa? 1,5 N-nya ya. N-nya berarti 1.5. Oke, dari mana bisa selain itu hitung? Hitung aja garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garis per 4. 3 per 2. Sama kan ya? Itu adalah N-nya. Oke, ini N-nya. Next, in 4 second. Ini time-nya. Time-nya 4 seconds. Berarti the frequency of the vibration is. Frekuensi yang ditanya. Nah, langsung aja dong. Frekuensi sama dengan N per T sama dengan 1,5 per 4. Berapa tuh 1,5 bagi 4? Itu ya. Berarti 3 per 8 ya. Kita buat yang lebih angkanya pecahan biasa aja. 3 per 8 Hz. Boleh? Boleh. Berarti periodnya berapa? Balikin aja. 8
per 3 Hz. Ingat ya, frekuensi itu 1 per T atau T itu 1 per F. Oke. Next, ini selanjutnya, if the left pendulum has period T, the period of the right pendulum is. Nah, ini katanya periodenya T. Nah, ini berapa T gitu loh soalnya ya. Nah, ini yang berpengaruh apa? Panjang talinya. Yang lainnya tidak berpengaruh guys. Ingat, T itu adalah 2pi akar L per G. Oke, berarti T1 per T2 sama dengan 2pi root square L1 per G per 2pi root square of L2 per G, right? Nah, yang bisa dicoret yang mana nih? Which one? We canceling each other is 2pi, 2pi. So, supaya square-nya hilang, root square-nya hilang, kita square-kan, kita kuadratin. Kuadratin, ini juga dikuadratin gitu ya. Ini dikuadratin. Nah, jadinya apa? T1 square per T2 square sama dengan L1 per G per L2 per G gitu ya. Karena dia sama-sama di bumi nih, sepertinya di bumi ya. Tidak dikasih tahu soal di soal. Berarti kamu langsung aja tulis T1 square per T2 square sama dengan L1 per L2. T1-nya kan period pertama ini katanya T. Berarti T per T2. T2-nya T2 square sama dengan L1-nya 30 cm ya, panjang talinya length of the rope per 90. Berarti T per T2 sama dengan 1, ini ada square-nya ya, 1 per 3. Berarti T2 square sama dengan 3T. Berarti T2-nya berapa? Akar 3 atau T akar 3. Oh, ini ketinggalan Miss punya square-nya ya. T-nya T square, T square. Berarti T square, berarti akar dari 3 T square, ya udah T akar 3 seconds gitu ya. Oke deh, next number 3. Ada spring yang di-attach sama beban. Berarti ini gambarnya kayak seperti ini ya. There is a spring and a load here. The spring is 84 Newton meter, berarti 84 Newton per meter ya harusnya ya. The mass is 21. So yang tanya apa? The period. Nah, period itu ingat kalau spring periodnya adalah T sama dengan 2pi root square of mass per K. So T equals to 2pi mass-nya berapa? 21 per 84. T sama dengan 2pi root square of 1 per 4 ya. Berarti 1 per 2 2pi akar 1 1 akar 4 2 gitu dong. T-nya berapa? Bisa coret nih, 2 sama 2. Berarti jawabannya T-nya adalah pi seconds. Next, wave transverse energy. C, energy. If a wave hits barrier, it will be reflected, terpantul. Rainbow pattern generated when white light diffract E. Okay. Next, number 5. There are 4 longitudinal waves on a slicky with a frequency. 4 longitudinal wave, berarti N-nya ada 4. Frekuensinya 0,5. If length of slicky is 100, ini X-nya. The speed of the wave on the slicky is, speednya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat apa? Frekuensinya kan 0,5. Ingat, frekuensi itu adalah N per T, right? Berarti frekuensinya 0,5 sama dengan N-nya 4 per T. Berarti kita dapat nih time-nya 4 dibagi 0,5. Nah, berapa tuh 4 bagi 0,5? 40 per 5, 8 ya. 8 seconds. Berarti yang 100 cm ini ada 4 gelombang selama 8 second. Ya udah, berarti speednya sama dengan 100 per 8 gitu. Berapa tuh P? 1
8, 20 bagi 8, 6, 16 ya, 16,5 ya meter per second. Itu jawabannya guys. Next, number 1. The movement along RQPQ. Kalau cara cepat gimana? Hitung aja garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 per 4. Gitu aja ya. Atau cara yang bener yuk. RQPQ. RQPQ ke R lagi. Itu 1 gitu ya. Nih 1. Baru dia ki, baru dia ki, 3 per 4 toh. Berarti 1, 3 per 4. 1, 3 per 4. Itu kan 7 per 4 kan? Sama ya, mau cara cepat ataupun cara biasa. Itu N-nya 1, 3 per 4. N-nya 7 per 4. Sama. Teks 3,5. The distance from P to R 8. P to R ini katanya 8 nih. 8 cm. 8 cm. Berarti amplitudenya setengahnya dong. 4 cm. Setengah dari 8. Frekuensi N per T. N-nya berapa? 7 per 4. 7 per 4 dibagi 3,5 second. 3,5 second itu kan 3,5 per 1 ya. Berarti apa? 7 per 4 dikali 1 per 3,5. Oke, ada yang bisa dicoret? Ini ya. 1,5 dengan 7, 2 ya. Berarti frekuensinya adalah 1 per 2 Hz. Right? Next. Oh, udah. Number 2, last. Look at the figure. Determine the velocity of the wave. Nah, the velocity ini jaraknya 90. Perhatiin, dia sampai sini 90. Berapa wavelength ini? Hitung aja dari sini 1. Oke, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 wavelength. Berarti wavelengthnya 90 bagi 5. Berapa tuh? 18 cm ya. 140 ya, 18 cm. Nah, waktunya berapa? Nah, kalau yang ini kan ada petunjuk nih 0,8. 0,8 ini berapa wavelength? Lambda. Berarti 2 kali wavelength atau 2 kali lambda. Iya. Sorry. Tulis yang benar ya, sorry. Berarti period untuk 2 kali lambda, N-nya ada 2. Timesnya 0,8. Berarti periodnya 0,8 dibagi 2. 0,4 detik nih untuk sampai sini. Sampai 1 lambda itu berarti 0,4, 0,8 berarti 1,2 baru 1,6 gitu kan? Pas. Berarti periodnya kita pakai ini nih 0,4. Nah, berarti velocity apa? Velocity sama dengan lambda per T. Ya udah 18 dibagi 0,4. 180 bagi 4. Berapa tuh? Velocity-nya 4, 16, 45 cm per second. Benar gak? 4, 16, 20. Iya, benar. 45 cm per second. Last, mention 4 wave phenomena in everyday life and explain their connection with the concept of vibration and wave. 4 wave fenomena. Banyak nih, misalkan water surface. Oke, wave. Apa itu water surface wave? Yang atasnya bentuknya apa? Transverse. Oke, transverse need medium ya kan? Transfer need medium. Apalagi contoh lain, sound. Suara, sound wave. Sound wave itu gimana bentuknya? Dia itu sifatnya partikel-partikel yang rapat-rapat tiba-tiba renggang, baru rapat-rapat renggang. Gitu ya. Rapat-rapat kan tuh bukan suara-suara gitu kan, atau kayak rapatan, regangan,
rapatan regangan, atau dia itu longitudinal, dan dia itu need medium and need medium. Berapa lagi? Wah, banyak, 4 ya. Apa lagi ya? Like wave. Like wave itu apa? Itu adalah transverse, and dia itu electromagnetic. Transverse and electromagnetic, nggak perlu medium karena bisa melewati vakum gitu ya, dengan atau tanpa vakum. Electromagnetic waves. Next, udah water, sound, apa yang gampang ya? Rope. Nah, kamu ikat tali di sini, nanti kamu naik turunkan dia kayak seliki gitu kan? Itu apa? Itu transversal, dan dia need medium atau mechanical istilahnya. Oke deh guys. Oke, Miss kasih satu bonus coba ya. Miss kasih bonus nih ya. Bonus soal. Misalkan Miss gambar sebentar. Miss gambar nih. Nih, sini. Oke. Dari sini ke sini. Yuk. Berapa wavelength? Jawabannya ini 1 puncak ke puncak, ini ke sini setengah. Berarti 1,5 gitu ya guys. Oke, ini bonus pertama. 1,5 lambda. Oke. Kalau dari sini coba ganti lagi soalnya. Dari sini dasar sampai sini. Ini berapa? Ganti deh sampai sini aja deh. Sampai sini. Ini berapa guys? Oh, ini 1/4 wavelength ya. 1/4 lambda. Kalau misalkan 1/4-nya itu 4, maka lambdanya adalah 4 cm, maka lambdanya adalah berapa? 4 bagi 1/4, berarti 16 cm. Gitu ya. Next, bonus kedua. Ini bonus pertama. Bonus kedua, misalkan kamu punya tali yang panjangnya itu 1 meter, terus dia vibratesnya 20 kali selama 40 seconds. Oke, coba hitung berapa gravity-nya di tempat itu. Ya, kita hitung gimana? T sama dengan 2pi akar square length of gravity gitu ya. Berarti periodnya kamu cari dulu dong. Periodnya itu adalah 40 T, ya kan? T itu apa? Time bagi T sama dengan time per N ya. Time need for 1 cycles. Berarti 40 per 20. Berarti 2 seconds. Oke? Berarti 2 seconds sama dengan 2pi root square of length-nya 1 meter per G-nya yang ditanya kan. Berapa gravitasi di situ. Nah, supaya root square-nya habis, kita pakai apa guys? Kita pakai square kan, supaya akar root square of-nya habis. So, this one is pangkat 2. Oke. 2 pangkat 2 berapa? 4 sama dengan 4pi square akar 1, akarnya udah habis dong, 1 per G doang kan, kali 1 per G, maka G nya sama dengan 4 nya boleh coret kan kiri kanan, berarti pi square itu aja, karena pi square kali 1 pi square bagi 1 kan, pi square. G sama dengan 3,14 pangkat 2 berapa? 9,85. Terbukti ini di on earth. Oke guys. Oke deh, sekian. See you. Good luck.